Dugaan peradilan sesat dalam kasus pembunuhan Vina terus bergulir usai Peggy Setiawan bebas dari status tersangka. Kini giliran mantan terpidana Saka Tatal menyebut dia adalah korban salah tangkap hingga melakukan peninjauan kembali atas kasusnya. Peradilan sesat adalah ketika hukum menghakimi orang yang tidak bersalah dan peradilan sesat pernah beberapa kali terjadi di negeri ini. Rabu, 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang perdana terkait upaya peninjauan kembali atau PK Saka Tatal, mantan terpidana yang divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dalam memori PK, Saka Tatal mengajukan lebih dari 10 novum atau bukti baru jika Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu poin penting dalam novum tersebut adalah mempertegas kalau penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan. Dalam sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal pada Jumat 26 Juli 2024, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cirebon membantah 10 novum atau bukti baru dari pemohon. Menurut termohon, memori PK tersebut tidak mendasar secara hukum dan foto-foto yang ditampilkan pernah diperiksa di dalam berkas perkara dan sudah ada dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Rizka Yunia yang memimpin sidang mengatakan, jika Pengadilan Cirebon tidak memiliki kapasitas memutus atau mengabulkan PK yang dilayangkan oleh pihak pemohon yakni kuasa hukum Saka Tatal. Menanggapi sidang peninjauan kembali kasus Saka Tatal, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyebut, sulit dibantah jika bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka menjadi efek domino dalam kasus ini atas dugaan peradilan sesat. Abdul Fikar juga menyebut, jika peninjauan kembali kasus Saka Tatal dikabulkan, maka 7 terpidana lain bisa bebas jika kasus Saka Tatal satu rangkaian dengan terpidana lainnya. Persoalannya kan gini, apakah Saka Tatal itu bagian dari 7 terpidana yang dihukum itu, gitu ya? Apakah dia bagian dari itu, gitu? Ataukah dia ada bagian lain? Maksud saya ada peristiwa lain yang kemudian diikutkan, gitu. Nah itu yang jadi soal itu nanti. Karena itu putusan pengadilan, putusan PK ini menjadi strategis, gitu. Bagaimana sebenarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan nanti dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengenai peristiwanya. Gitu ya. Okay. Apakah peristiwa yang menyangkut Saka Tatal juga bagian dari peristiwa yang menyangkut 7 orang itu? Maka dia akan punya efek domino. Kasus peradilan sesat atau orang tidak bersalah dihukum beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus 6 pengamen di Cipulir, Jakarta Selatan pada 2013 silam. Ke-6 pengamen ini ditangkap dan diproses hukum hingga divonis penjara atas pembunuhan seorang pengamen lain bernama Diki di kolong jembatan Cipulir. Namun belakangan ke-6-nya dibebaskan dari penjara setelah ditemukannya bukti baru, yakni diantaranya saksi bernama Ian yang merupakan teman dari pelaku pembunuhan sebenarnya. Ian menyebut 2 pelaku pembunuhan adalah 2 orang rekannya yang membunuh karena ingin merampas sepeda motor korban. Tim Liputan CNN Indonesia. Sidang peninjauan Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih terus bergulir. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, kuasa hukum Saka Tatal membeberkan 10 novum atau bukti baru yang disinyalir membuat terang kasus ini. Lantas kira-kira bagaimanakah perjalanan kasus Vina dan juga Eki ke depan? Dan akankah hasil dari sidang PK maupun juga dari PK Saka Tatal ini akan menjadi pisau bermata dua bagi 7 terpidana maupun dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini lebih lanjut. Tentunya ini akan menjadi salah satu pembahasan yang menarik dan kita akan membahas informasi ini bersama dengan Wakil Pimpinan Redaksi CNN Indonesia, Revo Lusi Riza. Halo, selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Freddy. Baik, bisa terdengar dengan jelas ya Mas Revo suara dari kami di studio? Ya. Baik Mas Revo, melihat perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini sudah terbilang cukup panjang, 8 tahun berjalan, namun hingga saat ini masih menjadi polemik. Apa dasar yang membuat kasus ini begitu lama terselesaikan dan terkesan kompleks, Mas Revo, dari sudut pandang Mas Revo? Ya, Freddy.
kasus ini memang kan pada akhirnya mencuat lagi setelah ada film yang muncul di masyarakat dan menjadi populer dan menjadi viral lagi gitu. Karena pada saat itu masih ada beberapa DPO, 3 DPO ya yang pada waktu itu disebutkan yang belum tertangkap. Nah, kemudian kasus ini mencuat kembali setelah 8 tahun, padahal sudah ada beberapa terpidana yang sudah diputuskan bersalah. Gitu ya. Nah, pada akhirnya kemudian kita di CNN Indonesia juga ikut memberitakan kasus ini pada perjalanannya. Kemudian ada beberapa hal-hal yang kemudian membuat proses peradilannya kemudian dipertanyakan. Ya. Ada satu orang yang ditangkap, kemudian Peggy ya pada waktu ditangkap dan kemudian pada pengajuan pra peradilan penangkapannya dianggap tidak memenuhi syarat gitu ya, sehingga dibebaskan. Kemudian ada terpidana yang sudah satu terpidana Saka Tatal misalnya yang sekarang sedang bergulir peninjauan kembalinya peradilan PK-nya di peradilan Cirebon merasa bahwa dirinya dihukum pada waktu itu hukumannya proses peradilannya tidak tepat gitu. Nah, ada satu juga kemudian saksi yang mengaku bahwa pada waktu itu dia ditekan dan hingga memberikan kesaksian palsu gitu. Sehingga kasus Vina ini semakin rumit, semakin ruwet gitu ya. Kebenarannya seperti apa. Nah, ini yang sekarang menjadi ujian bagi proses hukum di Indonesia gitu. Karena banyak publik kemudian banyak orang kemudian bertanya-tanya sebenarnya apa yang menyebabkan kasus ini begitu complicated, begitu rumit gitu ya, sehingga satu persatu muncul yang penangkapan dianggap tidak sah, kemudian ada yang memberikan kesaksian palsu, dan sekarang PK diajukan oleh salah satu mantan terpidana ya, karena dia sudah bebas. Nah, kalau kita sama-sama mencermati yang kemudian di mana ini pangkal persoalan, yang kita harapkan sekarang kita dari CNN Indonesia berharap bahwa ini juga akan menjadi pelajaran penting bagi penegakan hukum di tanah air. Sejak awal penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik, mulai dari awal pemeriksaan, ketika pemeriksaan di kepolisian, proses penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, kemudian masuk ke kejaksaan, kemudian proses penuntutan, sehingga pada akhirnya di proses peradilannya. Yang itu yang kita harapkan adalah semuanya berjalan secara baik, secara dijalankan di koridor hukum yang tepat gitu. Karena kalau misalkan ini betul bahwa ada kesaksian palsu, kemudian ada yang sekarang peninjauan kembali karena merasa bahwa Vina bukan yang diajukan adalah meninggal bukan karena pembunuhan, melainkan karena kecelakaan dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan bahwa dulunya ketika mulai awal proses penyidikan dan sebagainya ada yang kurang tepat di situ, sehingga sekarang menjadi complicated seperti saat ini. Yang kita harapkan tentu adalah keadilan bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya di tanah air, ya. Bahwa penegakan hukum itu harus betul-betul bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Gitu. Nah, ini kan sekarang kalau kita melihat bagaimana pihak keluarga Vina misalkan atau keluarga Eki, bahwa yang meninggal kemudian masih belum jelas penyebab meninggalnya itu karena apa? Apakah memang karena kecelakaan atau pembunuhan? Kalau memang itu adalah pembunuhan dan disertai dengan kasus-kasus kekerasan yang lainnya, maka tugas dari para penegak hukum untuk mencari siapa sebenarnya yang melakukan kekerasan hingga berujung pada pembunuhan tersebut, dan pihak yang bertanggung jawab tentu yang harus tepat gitu ya, bukan dicari-cari dengan sembrono. Nah, bagi pihak terpidana yang ada sekarang gitu misalnya dan juga yang lain, kalau memang ternyata ini salah, itu kan berarti mereka
sudah mengalami proses rasa keadilannya juga sudah tercerabut selama bertahun-tahun ini. Nah, ini yang kita harapkan sekarang, kalau memang harus memulai penyidikan dari awal, semuanya harus dimulai dari awal, tentu harus dilakukan mau tidak mau, sehingga rasa keadilan bagi semua pihak itu bisa rasa keadilannya itu bisa benar-benar dirasakan dengan sebaik-baiknya, dan juga kemudian keadilan penegakan hukum di tanah air itu bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Iya, Mas Revo, jangan sampai ada peradilan sesat, karena memang kalau dinilai dari awal penyelidikan dan juga penyidikan kasus ini banyak beberapa kejanggalan yang terjadi. Namun Mas Revo, apabila kita mengacu pada sidang PK Saka Tatal yang masih bergulir atau masih berjalan Jumat lalu ini, dari pihak kuasa hukum Saka Tatal ini mengajukan sejumlah novum. Salah satunya adalah foto-foto dari Vina, jenazah Vina pada waktu itu, yang notabene ini menunjukkan kondisi Vina terakhir ketika ditemukan. Namun foto ini ditolak oleh pihak jaksa karena novum dinilai lemah, karena sudah diajukan pada persidangan sebelumnya. Lantas kira-kira dengan penolakan novum yang dilakukan oleh jaksa, apa yang akan terjadi pada PK Saka Tatal ke depan dari sudut pandang Mas Revo? Ya, Freddy, ya, kita akan mengikuti, CNN Indonesia mengikuti proses peradilan peninjauan kembali yang berlangsung sejak pekan lalu. Ketika kuasa hukum Saka Tatal mengajukan bukti-bukti atau novum pada persidangan yang berlangsung pada hari Rabu ya pekan lalu, kemudian pada hari Jumat pihak termohon itu mengajukan jawaban atas bukti-bukti baru yang sudah diajukan oleh kuasa hukum. Nah, sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan, pada pekan ini ya, mulai dari hari Selasa dan hari Rabu, dan akan menghadirkan beberapa saksi. Nah, ini memang sekarang menjadi harapan tumpuannya ada pada majelis hakim. Gitu ya. Majelis hakim tentu kita harapkan bisa meninjau semuanya sejak awal, gitu ya, dari novum atau bukti-bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum, kemudian jawaban-jawaban dari kejaksaan, gitu ya, penuntut, kemudian nanti saksi-saksi yang dihadirkan, dan harapannya adalah keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat. Nah, kalau memang nanti peradilan Saka Tatal peninjauan kembali putuskan, gitu ya, kita juga tentu bagaimana dengan 7 terpidana lain yang sekarang sedang dalam penjara. Nah, ini prosesnya sepertinya akan panjang kalau kita lihat ya, Freddy ya. Tapi seberapa panjang pun, seberapa lama pun proses yang harus dilalui, yang kita harapkan adalah ujungnya adalah keadilan untuk semuanya, gitu ya. Kalau memang harus menempuh cara yang panjang dan cara yang lama, tentu ya demi keadilan itu adalah hal yang harus dilakukan. Gitu. Yang kita harapkan adalah bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Kalau memang salah, dia harus diberi hukuman yang setimpal. Tapi kalau memang tidak salah, ya tentu kita harapkan jangan sampai kemudian hukum menjerat orang yang tidak salah. Dan kalaupun memang misalkan nanti proses-proses ini, karena memang sampai sekarang masih ada beberapa DPO yang beberapa orang yang disebut masih belum bisa ditangkap, gitu ya. Kita harapkan, kita mendorong kepolisian untuk terus bekerja dengan baik dan menemukan pelaku-pelaku atau terduga tersangka dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Yang kita harapkan adalah hukum itu, sekali lagi kita mengharapkan hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya di tanah air ini. Freddy. Ya, Mas Revo, itu yang kita harapkan bersama, tidak hanya kita tapi juga masyarakat Indonesia, kasus ini bisa terbuka, tertutup dengan maksimal, karena memang ada beberapa pihak yang belum tertangkap. Salah satunya adalah yang disinyalir adalah Peggy alias Peron, yang ini merupakan PR juga dari pihak kepolisian. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah PK Saka Tatal ini juga, Mas Revo, di mana seolah ini menjadi pisau mata dua. Di antaranya apabila ini nanti dikabulkan, maka akan menjadi pertanyaan besar bagaimanakah profesionalitas dari kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Namun jika tidak dikabulkan atau ditolak, itu berarti akan menjadi pertanyaan besar juga bagaimanakah nasib dari Saka Tatal ataupun juga nasib dari 7 terpidana lainnya.
dari keputusan PK ini nanti seperti apa, Mas Revo? Kalau dilihat apabila ditolak ataupun juga dikabulkan, bagaimana nasib dari 7 terpidana ini nantinya dan kasus dari Vina Eki ini? Ya, kalau memang PK-nya tolak, ya artinya ya memang majelis hakim sudah memutuskan bahwa Saka Tatal turut bertanggung jawab atas peristiwa terbunuhnya Eki dan Vina. Gitu ya. Tapi jika kemudian peninjauan diterima, maka yang kita harapkan tentu ada pembuktian yang diharapkan oleh pihak Saka Tatal tentunya ya ini adalah pemulihan nama baik. Dan kemudian bagaimana dengan 7 terpidana yang lain yang sekarang menjadi complicated adalah ketika ada kesaksian dari Dede ya, orang sosok yang disebut Dede yang mengaku memberikan kesaksian pada waktu itu tidak benar. Kalau memang benar seperti itu, apakah kemudian 7 terpidana lain kemarin atas saksi-saksi yang diberikan oleh Dede harus seperti apa gitu. Nah kalau memang dan tentu kita menyerahkan kepada terpidananya ya gitu ya. Kalau memang mau mengajukan PK seperti yang diajukan oleh Saka Tatal, ya tentu adalah hak dari para terpidana. Nah kemudian kalau misalkan ini diterima, lantas kemudian penyebab terbunuhnya Vina dan Eki tentu harus ini menjadi pertanyaan apakah memang apakah pembunuhan atau memang kecelakaan seperti yang diajukan oleh pihak kuasa hukum gitu ya, penasihat hukum dari Saka Tatal. Nah yang kita harapkan sebenarnya Freddy, apapun itu peradilan yang sekarang ini sedang berlangsung ini bisa membuka atau membuat terang kasus yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kalaupun memang nanti pada akhirnya kasus ini harus dibuka kembali misalnya ya, dan karena kan memang masih ada DPO yang ditangkap polisi. Yang kita harapkan tentu semuanya alur, tidak hanya kepolisian sebenarnya, tapi juga semua kasus-kasus semua pihak-pihak penegak hukum bisa menjalankan kerjanya dengan sebaik-baiknya dan seprofesional mungkin. Bagaimana kemudian polisi misalnya yang kita harapkan bisa menangkap ini orang yang memang tepat, orang yang bertanggung jawab, yang dianggap bertanggung jawab, kemudian kerangka hukum yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan itu merupakan bukti dan kerangka hukum yang memang tepat ya. Kemudian ketika masuk dalam kejaksaan, ya kejaksaan juga bisa mengajukan gugatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan kita berharap pada ujungnya adalah majelis hakim bisa menegakkan keadilan dengan sebaik-baik. Ada banyak pihak di sini, tidak hanya kepolisian tapi juga pihak kejaksaan, kemudian pihak majelis hakim yang kita harapkan semuanya berjalan melakukan tugasnya secara profesional. Nah, dalam proses PK ini pun ini menjadi ujian gitu ya. Ini kan menjadi babak baru gitu ya, apakah memang diterima atau tidak. Itulah kita selalu mengikuti proses persidangan dengan baik, mengawasi juga gitu ya, maksudnya dalam artian kita menyiarkannya ke publik sehingga publik sama-sama melihat. Yang kita harapkan adalah kemudian proses peradilan PK ini berjalan dengan baik dan keadilan bisa diputuskan secara seadil-adilnya. Kalau memang diterima atau ditolak, maka itu akan menjadi obat juga. Kalau misalkan diterima, maka ya ada banyak hal yang harus dilakukan gitu. Pemulihan nama baik, tapi di sisi lain juga berarti terbunuhnya atau meninggalnya Vina dan Eki ini apakah memang karena pembunuhan atau kecelakaan. Ya, kalau memang ini nanti kita akan lihat gitu ya, sama-sama gitu, bagaimana kemudian majelis hakim ini putus dalam proses peninjauan kembali. Baik Mas Revo, kita nantikan babak akhir dari sidang PK maupun juga dari babak akhir pengungkapan kasus Vina dan juga Eki ke depan, karena kita pun juga dari pihak CNN Indonesia terus memantau perkembangan kasus ini, bahkan sidang-sidang yang terus bergulir. Baik Mas Revo, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama CNN Indonesia Prime News.
Selamat kembali beraktivitas, Wakil Pimpinan Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Reza.